Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Siti Aminah selaku dosen pengampu mata kuliah studi Quran dan tafsir Tarbawi, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat iman. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tausiah dengan tema pendidik dan peserta didik dalam surat Al-Baqarah ayat 286, yang mana berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya Allah ini tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pendidik dan apa itu peserta didik. Nah, pendidik ini adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Sedangkan peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikannya. Singkatnya, pendidik ini adalah seseorang yang memberikan ilmu pengetahuan dalam proses belajar, sedangkan peserta didik adalah orang yang menerima ilmu dari pendidik. Menjadi seorang pendidik dan peserta didik ini sangatlah tidak mudah. Banyak sekali cobaan yang akan kita temui. Contohnya saja ketika kita menjadi seorang pendidik. Dalam proses belajar mengajar, tak semua murid memiliki kefahaman yang sama. Ada yang cepat mengerti dan ada pula yang tidak mudah paham. Ada yang memiliki sifat pendiam dan ada yang memiliki sifat lincah dan tidak bisa diam. Nah, ada sebuah kisah. Namanya Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buwaiti. Ia lahir di Mesir. Beliau merupakan murid kesayangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah berkata tentang al-Buwaiti, "Tidak ada seorang pun di antara muridnya yang lebih berilmu dari al-Buwaiti." Imam Syafi'i ini bahkan mempercayakan fatwanya kepada al-Buwaiti. Dia selalu mempersilahkan al-Buwaiti menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan di dalam majelis beliau. Dalam kisah hidupnya, al-Buwaiti ini saat belajar kepada Imam Syafi'i merupakan murid yang tidak cerdas, namun memiliki kejujuran yang tinggi. Hal ini terjadi ketika Imam Syafi'i mengajar. Buwaiti mengakui tidak paham dengan apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Syafi'i pun harus mengulang sampai 40 kali. Ketika pelajaran diulang sebanyak 41 kali, al-Buwaiti ini lari terbirit-birit menuju rumahnya. Dia takut jika ditanya oleh Imam Syafi'i apakah sudah paham atau belum. Akhirnya Imam Syafi'i pun mengejar Buwaiti ke rumahnya.
Dan Buwaiti mengakui bahwa jika saat itu dia masih belum paham juga, sampai akhirnya Imam Syafi'i pun mengulang kembali hingga Buwaiti paham. Nah, dari kisah di atas ini, kita saat menjadi pendidik tidak boleh mudah putus asa. Mendapati murid yang tidak mudah paham terhadap apa yang kita sampaikan. Harus sabar, walaupun berat, selalu percaya bahwa Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu, apakah kita yang insya Allah menjadi seorang pendidik harus berputus asa dengan keragaman sifat-sifat peserta didik? Tentu saja tidak boleh. Karena Allah sudah berfirman di ayat Al-Baqarah ayat 286 dan dalam tafsir Ibnu Katsir. Yang mana karena Allah sudah berfirman di ayat Al-Baqarah ayat 286 dan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di dalam ayat tersebut Allah menjelaskan tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya, karena di situ Allah memberikan kelembutan, kasih sayang dan kebaikan terhadap makhluknya. Kemudian menjadi peserta didik pun harus sabar dalam berproses untuk belajar. Kadangkala murid yang rajin belajar tiba-tiba menjadi malas hanya karena tidak dapat memahami salah satu materi pelajaran, atau karena materi tersebut terlalu sulit baginya. Dalam kondisi yang demikian itu, dia harus tetap membangkitkan semangat belajarnya. Jangan sampai putus asa dari kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperhatikan dan memberikan balasan sesuai dengan kadar usaha seseorang untuk mencapai apa yang dicita-citakannya. Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amal dan usaha hambanya. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat seseorang hamba yang sangat giat berusaha, mengharap dan berdoa kepadanya, pasti Allah akan membantu dan memberikan anugerahnya. Sebaliknya, apabila Allah melihat seorang bermalas-malasan, apalagi berputus asa, tidak mustahil dia akan ditinggalkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pernyataan di atas juga dijelaskan dalam tafsir surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. Laha ma kasabat, yang artinya ia mendapat pahala dari kebajikan yang dilakukannya. Lalu bismillahirrahmanirrahim wa 'alaiha maktasabat, yang artinya ia mendapat siksa dari kejahatan yang dilakukannya. Itulah sebabnya ilmu itu harus diperoleh dengan keseriusan, ketekunan, dan kesungguhan ilmu. Ilmu Allah bukan barang warisan, sehingga tidak bisa diperoleh hanya mengandalkan keturunan. Biarpun keturunan orang alim, seorang profesor, doktor, seseorang akan tetap dalam kebodohan jikalau ia malas belajar. Maka hendaklah kita tidak bermalas-malasan ketika menuntut ilmu, apalagi berputus asa. Dari sini kita dapat ambil hikmahnya, bahwa menjadi pendidik itu harus sabar dan ikhlas. Mendidik peserta didik, mendapati murid yang mungkin susah untuk diberi pemahaman, janganlah langsung menyerah, tetapi teruslah berusaha. Dan menjadi peserta didik pun harus sabar ketika berproses dalam belajar. Jangan mudah putus asa hanya karena materi yang disampaikan oleh pengajar atau pendidik sulit diperserapi. Karena Allah tidak akan membebani makhluknya jikalau ia tidak sanggup, dan teruslah berbuat kebaikan karena apa yang kita kerjakan akan dibalas sesuai dengan apa yang kita perbuat. Ada pepatah mengatakan bahwa usaha tanpa doa sama dengan sombong, dan doa tanpa usaha sama dengan bohong. Maka jika berusaha, jangan lupa juga untuk selalu berdoa kepada Allah agar selalu mendapat perlindungan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.